Shalom, puji Tuhan, para pemirsa, pendengar, jemaat-jemaat Tuhan di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah sukacita ilahi memenuhi setiap hati kita. Walaupun hari-hari ini penuh dengan penderitaan, tetapi percayalah bahwa sabda Tuhan, firman Tuhan adalah kehidupan bagi setiap kita. Mari kita sambut firman Tuhan. Sebelumnya kita memuliakan Tuhan. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah, oh maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Mari sama-sama, maka perkataanmu telah, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu, supaya jangan aku berdosa padamu. Oh, kami mau menaruh setiap perkataan, setiap bait, titik koma iota di dalam hati kami. Sebab firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu memimpin kepada pengudusan, kepada keselamatan. Hamba terbatas, Engkau tidak terbatas. Gapailah setiap orang yang mengikuti pemberitaan Injil ini, Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan siap menyampaikan firman. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Yesus Kristus memberkati kita semua pagi hari ini. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan pagi ini, Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Sama-sama kita lihat Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan saya bacakan bagi kita. Ini tentang orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya yang berdialog dengan Yesus. Nah, saya mengambil ayat yang ke-20 sampai 22. Kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga.
maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak Ibu pemirsa yang Yesus Kristus kasihi, jemaat-jemaat Tuhan sekalian, tema firman Tuhan pagi ini adalah harta di sorga. Siapapun kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat ketebusan Tuhan, kita tahu bahwa Allah menyediakan harta di sorga bagi setiap kita. Dan pagi hari ini kita melihat bagaimana dialog antara orang muda yang kaya dengan Yesus. Kalau mulai dari awal itu, di situ firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Dan Yesus bilang, hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahku. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi orang muda itu berkata, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Dan Yesus berkata, ayat 21, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang. Berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Tetapi orang itu kecewa dan pergi meninggalkan Yesus. Dalam terjemahan Alkitab King James Version itu, kata harta di sorga itu disebut dengan arti yang lain. Disebut di situ bukan harta di sorga, tetapi sesuatu yang berharga di sorga. Jadi terjemahan itu berkata sesuatu yang berharga di sorga itu sedang menanti setiap orang yang mengikut Kristus. Ini satu hal yang sangat istimewa, satu hal yang sangat khusus dan satu hal yang begitu spesifik yang disiapkan Allah, disiapkan Yesus bagi setiap kita. Istimewa, sesuatu yang khusus, satu hal yang sangat bernilai tinggi dan sangat mulia, itu yang disiapkan Tuhan bagi kita. Biasanya sesuatu yang berharga tersebut sangat diingini. Ya, ada hal-hal yang berharga itu sangat diingini. Kita melihat sesuatu yang mahal, kita mengingininya, ya. Dan kita mengharapkannya, kita mengimpikannya, bahkan kita mencarinya, kita mengejarnya. Dan ada banyak orang melakukan hal yang seperti demikian tentang hal-hal yang berharga, hal-hal istimewa dan hal-hal yang paling khusus. Ini harta di sorga, atau King James Version berkata sesuatu yang berharga di sorga. Puji nama Tuhan. Ini harta yang mahal, sesuatu yang sangat mahal yang tidak mungkin tergapai oleh manusia, sebab bukan ada di bumi, tetapi ada di sorga, di tempat di mana Allah bertakhta di dalam kerajaannya. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana caranya kita dapat memperoleh sesuatu yang berharga tersebut? Kalau kita sebagai orang-orang Kristen hari-hari ini, pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya kita dapat memperoleh harta di sorga itu? Kita dapat memperoleh sesuatu yang berharga itu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bagi kita pagi hari ini sebagai petunjuk keselamatan bagi kita. Yang pertama, kalau Anda mau mendapat harta di sorga atau sesuatu yang berharga di sorga, firman Tuhan katakan, turutilah segala perintah Allah. Pertama, turutilah segala perintah. Turutilah segala perintah Allah. Mari baca Matius pasal 19 ayat 17. Matius pasal 19 ayat 17, firman Tuhan berkata begini. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahku. Haleluya. Pemirsa, pendengar, di mana saja Anda berada, Anda mau memiliki harta di sorga?
Secara singkat ingin saya sampaikan. Sederhana saja. Turutilah segala perintah Allah. Kalau Anda belum menuruti segala perintah Allah, berarti Anda tidak target untuk merebut harta di sorga itu. Orang muda ini pergi dengan percuma. Orang muda ini pergi tanpa keselamatan. Dia berkata dia telah melakukan semua hukum Taurat, dia telah melakukan semua hal-hal tentang perintah-perintah Allah, tetapi dia tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus. Jualah segala harta milikmu dan bagikan kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku. Jadi untuk memiliki harta di sorga, kita harus menuruti semua perintah-perintah Allah. Haleluya. Jadi menuruti perintah Allah bukan hanya mengetahui dan memahami setiap perintah Allah yang ada. Menuruti perintah Allah itu bukan cuma memahami dan mengetahui perintah-perintah Allah yang ada, melainkan sudah atau kita telah melakukan setiap perintah Allah tersebut. Jadi menurut perintah Allah itu bukan cuma mendengar, tidak melakukan. Kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja kata firman Tuhan. Bagian yang kedua, untuk merebut atau mendapat harta di sorga, mendapat sesuatu yang berharga di sorga. Yang kedua di sini katakan, milikilah tujuan atau komitmen untuk menjadi sempurna. Jadi milikilah tujuan atau komitmen untuk menjadi sempurna, yaitu dengan menjadi sama seperti Yesus. Mau menjadi sama seperti Yesus harus belajar dari Yesus, belajar dari Alkitab. Menjadi sama seperti Yesus artinya menjadi sama seperti Yesus di dalam karakter kita. Karakter kita harus kita mencontohi Yesus, meneladani Yesus, berpedoman kepada Yesus. Jadi mau rebut harta di sorga, milikilah tujuan atau komitmen untuk menjadi sempurna, yaitu menjadi sama seperti Yesus. Haleluya. Matius 19, coba kita lihat ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Puji nama Tuhan. Memang tidak ada seorang pun yang sempurna di muka bumi ini. Tetapi untuk menjadi sempurna, terlebih lagi sama seperti Yesus, semua orang pasti akan bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang membimbing kita. Jadi mari kita merendahkan diri kita di bawah kaki Kristus yang ajaib itu, memohon kekuatannya, memohon Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita dapat menjual atau meninggalkan semua hal-hal yang menurut kita mahal bagi hidup kita, yang sering menghalangi perjalanan keselamatan kita. Kita meninggalkan semua kebiasaan buruk, karakter-karakter yang bukan seperti Kristus, yang menurut dunia itu mahal, kita tinggalkan dan kita datang kepada Kristus, memohon pengasihannya, penebusan darahnya, dan memohon Roh Kudus menuntun kita, sehingga kita punya kemampuan untuk berkata tidak kepada dunia, dan hidup kita terus ada di jalan Tuhan. Milikilah harta di sorga. Kalau Anda mau miliki harta di sorga, juallah semua harta di dunia. Artinya saya bukan bilang Anda jual mobilmu hari ini, tidak, atau rumahmu atau apapun, tidak. Tetapi Anda harus merelakan dalam arti rohani, menjual semua bagian-bagian yang menghambat perjalananmu ke sorga, yaitu keinginanmu, hobimu, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Semua dijual, ditinggalkan, dan Anda pasti akan merebut harta di sorga itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, untuk memiliki harta di sorga pada bagian yang kedua, milikilah tujuan dan komitmen untuk hidup sama seperti Yesus. Sikap hidup seperti Yesus. Yang paling utama dari Yesus adalah rendah hati, suka mengampuni. Luar biasa. Itu Yesus
melakukan semua. Manis perkataan-perkataannya, ajaib semua tindakan, penuh kasih, kelembutan, humble, semua ada pada Yesus. Tak ada yang kurang padanya. Kalau mau merebut harta di sorga, tinggalkan semua kesenangan harta dunia dan hidup hanya bagi Dia. Seperti arti dari kekudusan itu, atau arti dari kudus itu. Tinggalkan semua kebiasaan tabiat dunia dan hidup hanya untuk melayani Tuhan. Bagian yang ketiga, untuk mendapat harta di sorga, untuk mendapat sesuatu yang berharga di sorga, seperti terjemahan Alkitab King James Version itu. Yang ketiga berkata, kasihilah sesama manusia lebih dari diri kita sendiri. Ya. Kalau mau dapat harta di sorga itu, kasihilah sesama kita seperti diri kita sendiri. Dunia telah hilang kasih, kasih telah menjadi hambar. Saya ingin sampaikan, di masa-masa penderitaan ini, masa-masa corona ini, COVID-19 yang kelihatan pada gelombang kedua mulai grafiknya naik lagi. Inilah jalan terbuka untuk kita membiaskan cahaya kasih sorga kepada dunia. Inilah waktunya kita membiaskan, kita membagikan, kita meluaskan kasih Bapa itu kepada dunia. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, pemirsa pendengar sekalian, untuk mendapat harta di sorga, kita perlu mengasihi sesama manusia. Sebab kasih yang sempurna itu adalah mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Barulah Alkitab katakan kasih kita menjadi sempurna. Kasih kita tak akan menjadi sempurna ketika kita hanya mengasihi Allah dan tak mengasihi manusia, kata firman. Ataupun sebaliknya, kita cuma mengasihi manusia dan tidak mengasihi Allah. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak semua kita untuk benar-benar mengasihi Allah dengan segenap hati, setulus-tulus hati kita, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, agar kita dapat merebut harta di sorga. Haleluya. Hilangkan semua kebencian, iri hati, dengki, kepahitan, agar engkau merebut harta di sorga. Jangan Anda melayani dengan kepahitan. Jangan Anda mengiring Tuhan dengan kepahitan. Anda rugi, Anda percuma mengikut Dia. Tetapi layanilah Dia dengan hati penuh kasih, penuh pengampunan. Sesama hamba Tuhan, sesama jemaat Tuhan, mari melayani Dia dengan kasih dan hidup di dalam pengampunan. Kasihlah sama manusia lebih dari diri kita sendiri. Jadi kasih terhadap sesama manusia, terlebih lagi mereka yang sangat membutuhkan, kita mengasihi mereka. Harus jauh lebih besar kapasitasnya dari kasih yang kita miliki terhadap diri kita sendiri. Jadi kapasitas kasih kita yang paling besar harus kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita melenyapkan dan meninggalkan sikap egosentris kita, sikap kepentingan diri kita sendiri, sikap menang sendiri. Tinggalkan semua itu, dan kita mengasihi orang-orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Kita memberi tempat yang terbaik bagi mereka lebih daripada kita. Ingat, berkat itu ada di tangan Tuhan bagi orang-orang yang melakukan firman-Nya. Untuk merebut harta di sorga, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Buanglah semua kedengkian, kebencian, iri hati, kepahitan. Rebutlah harta di sorga. Haleluya. Bagian yang terakhir, dan saya akan mengakhiri renungan hari ini bagi kita, untuk merebut harta di sorga atau memiliki harta di sorga. Yang keempat, ikutlah Yesus. Haleluya. Ya, tetap ikut Yesus. Mari kita lihat Injil Matius 19:21. Injil Matius pasal 19 ayat 21. Firman Tuhan. Kata Yesus kepada, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jual segala milikmu
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian Alkitab katakan, datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi mau rebut harta di sorga harus ikut Yesus. Yesus berkata dalam firman-Nya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa hendak sampai kepada Bapa harus melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberi keselamatan, hanya di dalam nama Yesus. Jadi kalau Anda mau ke surga, mau rebut harta di surga, ikutlah Yesus. Dia yang pernah turun dari surga, lahir di Bethlehem, mati disalib, dikuburkan, hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan kembali untuk menjemput kita. Jadi jalan ke surga itu hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus Anda bisa merebut harta di surga. Ikutlah Yesus. Ikutlah Yesus. Mengikut Yesus bukan hanya sekedar menjadi pengikut. Mengikut Yesus itu bukan hanya sekedar menjadi pengikut atau menjadi orang-orang yang mengekor Yesus dari belakang saja, tidak. Tetapi mengikut Yesus berarti melakukan contoh atau teladan yang telah Yesus berikan. Jadi pengikut-pengikut Kristus ini harus mengikuti teladan hidupnya, membagi teladan hidupnya, memenangkan dunia dengan teladan hidupnya, mencontohi Yesus. Jadi sama seperti Rasul Paulus yang dengan berani menyatakan, ikutlah teladanku sama seperti aku mengikut teladan Kristus. Jadi kita ikut teladan Kristus. Rasul Paulus bilang, ikutlah teladanku seperti aku telah mengikuti teladan Kristus. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 1. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini, aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Jadi ikutlah semua ajaran-ajaran itu. Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus. Bapak Ibu pemirsa pendengar pagi hari ini, bagian terakhir itu, kalau Anda mau memiliki harta di sorga itu, hidup selalu ikut Yesus. Hari ini banyak ajakan, banyak tawaran, tapi saya mau beritahu bahwa tetap ikut Yesus. Di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya satu jalan, one way in Jesus. Hanya satu jalan, Dia adalah keselamatan kita. Tidak ada jalan lain, hanya di dalam Dia kita diselamatkan. Milikilah harta di sorga. Tuhan menolong kita semua pagi hari ini. Doakan setiap anak-anak Tuhan agar mereka dapat menemukan harta di sorga dan mereka temukan di dalam Yesus. Doakan orang-orang di sekitar kita supaya Tuhan mengunjungi mereka dan melawat mereka sehingga anugerahnya pun memenuhi mereka. Mereka pun bersama-sama dengan kita sekalian untuk memiliki harta di sorga. Yesus bagaikan satu permata yang begitu mahal. Dia adalah batu yang dibuang oleh dunia, tetapi Dia sebenarnya adalah batu penjuru menuju kepada keselamatan kekal itu. Engkau yang sakit pagi hari ini disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bimbang diteguhkan, hilang pengharapan, diberi harapan baru. Kiranya sukacita ilahi, sukacita keselamatan menjadi milik kita, dan kita tidak pergi seperti orang muda yang kaya itu tanpa keselamatan. Kita pergi sebab kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita diselamatkan dan merebut hidup yang kekal itu. Engkaulah permata hatiku, engkaulah kekasih jiwaku. Diberkatilah dia mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hatinya dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan setiap waktu. Engkaulah permata hatiku, engkaulah permata hatiku,
Engkaulah kekasih jiwaku, Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Yesus Kristus Allahku. Mari sama-sama, Engkaulah permata hatiku, Engkaulah permata, Engkaulah kekasih jiwaku, Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Yesus Kristus Allahku. Setiap saat, setiap waktu, ku puji namamu. Di dalam setiap langkahku, ku pujimu selalu. Walau apa yang terjadi, ku takkan ingkari. Ku tetap setia akan janjimu. Rindukanlah harta di sorga, Engkaulah permata hatiku, Engkaulah kekasih jiwaku, Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Yesus Kristus Allahku. Setiap saat, setiap saat, setiap waktu, ku puji namamu. Di dalam setiap langkahku, ku pujimu selalu. Walau apa yang terjadi, ku takkan ingkari. Ku tetap setia akan janjimu. Ku tetap setia akan janjimu. Ku tetap setia akan janjimu. Haleluya, 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 haleluya. Kami muliakan Kau Tuhan, Kau yang besar dan ajaib, ampun kasih. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ajarlah kami melakukan firman-Mu, Tuhan. Ajarlah kami melakukan perintah-perintah, agar kami dapat bagian harta di sorga, agar kami dapat memiliki harta di sorga. Selama kami hidup, biar kami mengerjakan seluruh keselamatan kami, sehingga ketika ajal kami datang, kematian datang, kami tidak ragu, sebab kekekalan menjadi milik kami. Keabadian, bahkan harta di sorga telah menjadi milik kami. Terima kasih Bapak. Orang-orang yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang pengharapan, yang belum ini, biarlah Tuhan mereka mendapat pengertian untuk diselamatkan, merebut harta di sorga. Orang-orang yang sedang menangis dengan air mata penderitaan, Tuhan hiburkan mereka. Mereka mengangkat muka mereka, bahwa mereka belum terlambat. Mereka masih bisa mendapat harta di sorga. Hamba berdoa, kunjungi semua orang. Hari ini hamba berdoa, tumpangkan tangan-Mu di atas setiap pendengar, pemirsa di mana saja berada. Mereka memiliki berkat Allah. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati para pemirsa, pendengar di mana saja berada. Kita berjumpa kembali dalam
pemberitaan firman Tuhan di kesempatan yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.